bahwa kita ada kendala. Manajer pengendali dan pelaksana proyek PT Hutama Karya Berlin Tampu Bolon mengatakan alasan diterapkannya FDC itu mengingat adanya sejumlah titik jalan yang memiliki kondisi tanah yang lunak, serta kondisi alam sumber yang berada di antara pertemuan dua lempeng benua besar dan patahan semangko. Sehingga sumber menjadi daerah berpotensi rawan terjadi gempa. FDC dinilai dapat mengantisipasi terjadi kerusakan jalan tol akibat kondisi tersebut. Ada di beberapa titik kondisi tanahnya itu lunak, ditambah sumber daerah rawan gempa, jadi perlu kita atasi supaya jalan tol tetap aman. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan metode sistem FDC, dengan kedalaman mulai 15 meter hingga 20 meter. Khusus untuk seksi Padang, Sicincin FDC itu diterapkan mulai dari sta 4+200 sampai sta 6+050 dengan kedalaman FDC mulai 15 meter hingga 20 meter. Bervariasinya kedalaman untuk FDC itu melihat kondisi tanah itu sendiri. Diakuinya untuk kondisi tanah itu, menjadi salah satu kendala yang dihadapi Hutama Karya. Sehingga membuat Hutama Karya melakukan sejumlah metode perbaikan tanah dasar, yaitu dengan metode replasement, sermaton, PVD plus preloading, dan metode kolom grout modular FDC. Itu kendala selain soal masih minimnya pembebasan lahan untuk dapat kita kerjakan. Ditambah lagi tanah yang bebas secara spot-spot saja dan tidak menerus, ujarnya. Kita ada kendala di teknis, yaitu pekerjaan kita ini berada di kondisi tanah lunak. Dan tanah lunaknya cukup bervariasi. Karena kondisi tanah lunaknya bervariasi, ya kita tentu pun metode penanganannya berbeda-beda. Yaitu kita akan memilih mana yang lebih efisien. Jadi ada beberapa metode perbaikan tanah, yaitu untuk antara 2 sampai 4 meter kedalaman tanah lunaknya kita menggunakan metode replacement, mengganti tanah dengan kondisi tanah yang baik. Kemudian dari kedalaman 8 sampai 10 kita menggunakan PVD preloading. Kemudian yang sampai 12 meter kita mempergunakan itu ada namanya cermaton, cerucuk matras beton. Dan untuk yang kondisi terakhir yang lebih ekstrim kedalaman tanah lunaknya kita mempergunakan yaitu KGM FGC full displacement column yang sampai kedalaman tanah lunak bisa mencapai lebih 20 meter. Sementara berbicara terkait progres jalan tol sesi Padang Sicincin, Berlin menyatakan saat ini progres pelaksanaan pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru Padang seksi Sicincin telah mencapai 37,989%. Di mana progres itu terdiri dari pengerjaan fisik yang telah mencapai kurang lebih 20% sepanjang kurang lebih 9 km, dan sisanya adalah pengadaan material pabrikan yakni prekos, tiang pancang dan material lainnya. Untuk pelaksanaan pekerjaan yang kurang lebih 9 km itu dilaksanakan mengikuti lahan yang sudah bebas yakni 7 km, serta ada beberapa tempat yang dilaksanakan di lahan yang telah diizinkan oleh masyarakat pemilik lahan yakni lebih kurang 2 km. Dengan adanya progres dan pengerjaan itu telah menunjukkan bahwa proyek jalan tol Padang Sicincin tetap jalan dan tidak ada yang berhenti, seperti adanya pemberitaan yang beredar. Dan untuk jalan tol Sicincin ini agar dapat segera cepat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Barat.